Tsunami dapat bergerak tanpa disadari di perairan dalam dengan kecepatan 800 km per jam menyeberangi samudra dalam waktu kurang dari 1 hari. Ketika mendekati daratan, kecepatan tsunami akan melambat hingga sekitar 32 km per jam dan mulai bertambah tinggi. Sebagian besar gelombang ini tingginya kurang dari 3 meter saat menghantam daratan, tapi tingginya mampu mencapai lebih dari 30 meter, sekitar 2 kali lebih tinggi dari Hollywood Sign. Saat tsunami sampai di daratan, daerah yang berada kurang dari 7 meter di atas permukaan laut dan dalam jarak 1,6 km dari laut berada dalam bahaya terbesar. Tapi terkadang tsunami bisa mencapai daratan sejauh 16 kilometer. Jika kamu sedang di tepi pantai saat merasakan gempa bumi yang kuat, terutama yang berlangsung lebih dari 20 detik, itu bisa jadi pertanda bahwa tsunami sedang dalam perjalanan. Perhatikan perubahan mendadak pada permukaan air laut. Jika air tiba-tiba surut lebih jauh dari biasanya hingga memperlihatkan area yang biasanya terendam, itu adalah tanda bahwa tsunami mungkin sedang menuju ke arahmu. Selain itu, jika mendengar suara gemuruh yang berasal dari laut, seperti kereta api atau mesin jet, itu adalah pertanda buruk lainnya. Dan perhatikan juga perilaku hewan yang tidak biasa. Hewan dikenal dapat merasakan bahaya lebih dulu dari manusia, jadi jika melihat burung atau biota laut bertingkah aneh, inilah saatnya untuk waspada. Jika kamu menerima peringatan tsunami resmi baik melalui sirine, radio, TV, atau peringatan seluler, jangan abaikan ya, segera ambil tindakan. Kalau kamu berada di zona rawan tsunami dan mengalami gempa bumi, jangan menunggu peringatan resmi. Segera setelah guncangan berhenti, pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk memastikan keselamatanmu. Berlatihlah melalui rute evakuasi sebelum terjadi bencana yang sesungguhnya. Kamu mungkin harus melewati rute ini di malam hari dan dalam cuaca buruk. Kalau kamu sudah hafal rutenya, tidak perlu terlalu banyak berpikir dalam keadaan darurat, dan ini bisa menyelamatkan nyawamu. Bicarakan tentang tsunami dengan semua anggota keluarga. Semua harus tahu apa yang harus dilakukan untuk mengurangi rasa takut dan memanfaatkan waktu yang ada. Jangan simpan surat-surat penting dan barang berharga di area yang rendah. Air banjir bisa sangat tinggi saat tsunami, jadi letakkan dokumen dalam wadah kedap air di tempat yang tinggi. Setelah gempa bumi, jembatan dan jalan seringkali rusak atau terputus. Agar tidak terjebak di dalam mobil di lokasi yang berpotensi berbahaya, berjalanlah dan larilah ke tempat yang aman. Jangan pernah pergi ke pantai untuk melihat tsunami. Kalau kamu bisa melihat gelombangnya, itu berarti kamu berada terlalu dekat untuk bisa menghindarinya. Sebagian besar daerah rawan tsunami memiliki rambu-rambu yang menunjukkan rute evakuasi. Carilah rambu-rambu putih biru bertuliskan jalur evakuasi tsunami atau petunjuk serupa untuk memandumu ke daratan dan menjauhi zona bahaya. Dalam situasi mendesak di mana evakuasi tidak memungkinkan, berlindunglah di lantai 3 atau lebih tinggi di dalam bangunan yang kokoh. Lebih baik lagi, cari atap bangunan yang paling tinggi dan kokoh di dekatmu. Itu lebih baik daripada kamu terpapar. Tsunami bukanlah gelombang tunggal, melainkan serangkaian gelombang dengan volume air yang sangat besar yang dapat membanjiri selama berjam-jam. Gelombang pertama mungkin bukan yang terbesar, jadi tetaplah di tempat tinggi dan jauh dari pantai hingga pihak berwenang menyatakan bahwa situasi sudah aman. Sangat kecil kemungkinannya untuk selamat dari tsunami jika berada di ruang bawah tanah. Saat tsunami menerjang, semua yang dilaluinya akan terendam sementara sampai air surut kembali ke laut. Jika berada di ruang bawah tanah saat tsunami, kamu bisa tertimpa reruntuhan bangunan atau puing-puing yang hanyut, kecuali jika ruang bawah tanah itu sangat kokoh, kedap air, dan dilengkapi pasokan udara yang cukup. Itu pilihan aman untuk berlindung. Jika kebetulan sedang berada di laut lepas ketika peringatan tsunami dikeluarkan di wilayahmu, tetaplah di tempat dan jangan segera kembali ke pelabuhan. Tsunami dapat datang tanpa terdeteksi dengan perubahan permukaan air yang cepat serta arus yang berbahaya di pelabuhan dan dermaga sehingga tidak aman. Di pelabuhan-pelabuhan besar, pihak berwenang mengambil alih selama peringatan tsunami dan mengarahkan pergerakan kapal demi keselamatan. Sangat penting untuk tetap berkomunikasi dengan mereka dan mengikuti instruksi yang diberikan mengenai pergerakan kapalmu.
Untuk pelabuhan kecil tanpa pengawasan yang tertata, sebaiknya pindahkan kapalmu dengan hati-hati ke perairan yang lebih dalam. Jika kapalmu berukuran kecil, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah meninggalkannya di dermaga dan menuju tempat yang lebih tinggi. Jika tsunami menyapumu di dalam air, carilah sesuatu yang kokoh seperti pohon, pintu, atau rakit. Pegang dengan erat saat kamu terbawa gelombang, berusahalah sekuat tenaga untuk tidak menelan air. Tsunami bisa membawa bahan kimia dan limbah yang berakibat buruk bagimu. Mereka yang mengenakan jaket pelampung berpeluang lebih besar untuk selamat karena akan tetap berada di permukaan gelombang tsunami dan bisa bernapas normal. Gelombang tsunami tidak seperti ombak biasa, jadi tidak cocok untuk berselancar. Tsunami tidak memiliki wajah untuk ditunggangi. Tsunami lebih mirip air pasang yang datang dan pergi. Tsunami jauh lebih besar, cepat, dan kuat, jadi mencoba berselancar di atasnya bukan hanya berbahaya, tapi juga ilegal di banyak negara. Karena tsunami berasal dari gangguan bawah laut seperti gempa bumi, maka tsunami bahkan berbahaya bagi kapal selam. Meskipun kapal selam didesain dengan kuat untuk menahan tekanan bawah air, kekuatan tsunami dapat menyebabkan kerusakan. Tsunami juga menghasilkan arus yang kuat yang dapat mengacaukan kemampuan kapal selam untuk bernavigasi secara efektif. Dalam kasus tsunami yang parah, kapal selam dapat mengalami kerusakan lambung kapal sehingga mengancam daya apung dan integritasnya. Skenario seperti itu dapat menyebabkan kapal selam tenggelam atau terbawa gelombang. Itu sebabnya kapal selam yang beroperasi di daerah rawan tsunami harus ekstra hati-hati dan mampu merespon dengan cepat jika monster laut ini menyerang. Para ilmuwan masih belum dapat memprediksi tsunami, tapi mereka menggunakan keahliannya dalam seismologi dan data historis tsunami untuk mengidentifikasi gempa bumi yang mungkin memicu tsunami dan mengeluarkan peringatan. Mereka mengumpulkan data penting dari jaringan seismik dan ketinggian air di seluruh dunia yang memungkinkan mereka dengan cepat menilai karakteristik gempa bumi seperti magnitudo, lokasi, dan kedalaman. Dengan menggunakan informasi ini, ilmuwan menentukan apakah gempa bumi berpotensi menghasilkan tsunami dan memutuskan untuk mengeluarkan peringatan tsunami. Untuk wilayah seperti Amerika Serikat dan Kanada, para ilmuwan di pusat peringatan biasanya mengeluarkan pesan awal dalam waktu 5 menit setelah gempa bumi. Pesan-pesan ini mencakup tingkat kesiagaan, rincian gempa bumi, evaluasi ancaman, perkiraan waktu tiba gelombang, tindakan yang disarankan, dan potensi dampaknya. Pada tanggal 26 Desember 2004, pagi-pagi sekali sebuah gempa bumi dahsyat mengguncang dasar laut di dekat Pulau Sumatera, Indonesia. Peristiwa seismik ini melepaskan serangkaian gelombang dahsyat, yakni tsunami yang menyebar ke seluruh Samudra Hindia dan mencapai Afrika Timur selama 7 jam berikutnya. Gelombang-gelombang ini merupakan dinding air yang menjulang tinggi, beberapa di antaranya mencapai ketinggian lebih dari 9,14 meter. Ketika menghantam garis pantai negara-negara seperti Indonesia, Sri Lanka, India, Maladewa, dan Thailand, kerusakan yang ditimbulkan sangat dahsyat. Lebih dari 200.000 orang kehilangan nyawa mereka dalam tsunami yang paling dahsyat yang pernah tercatat. Dan bukan hanya dampak langsung yang dirasakan, konsekuensi jangka panjang juga sangat terasa. Desa-desa, resor, lahan pertanian, dan area penangkapan ikan hancur atau terendam air asin bersama dengan puing-puing. Jepang adalah salah satu negara yang paling rawan gempa bumi di dunia karena terletak di atas 4 lempeng tektonik yang bertemu dan terus berinteraksi satu sama lain. Setelah tsunami dahsyat pada tahun 2011, negara ini memulai proyek kolosal yang dijuluki Tembok Besar Jepang. Dengan biaya sekitar 13 miliar dolar, tembok ini membentang dari utara ke selatan negara tersebut. Tujuan tembok ini adalah melindungi kota-kota pesisir dari tsunami di masa depan dan memberikan waktu bagi penduduknya untuk menyelamatkan diri. Beberapa penduduk setempat khawatir bangunan yang menjulang tinggi ini akan memutuskan hubungan mereka yang sudah mengakar dengan laut. Mereka khawatir akan kehilangan kontak dengan ritme dan isyarat laut yang sangat penting untuk mendeteksi bencana yang akan datang. Tapi bagi banyak kota pesisir, tembok ini merupakan garis hidup, memberi mereka harapan untuk membangun kembali kehidupan yang hancur pasca bencana.